Hai guys, kembali lagi di channel 247 Cinema. Kali ini saya mencoba mereview film yang berjudul Han. Film ini dirilis pada tahun 2022. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Makan anggur di pinggir kolam daripada nganggur, mending nonton review film. Di awal film diceritakan Presiden Korea Selatan yang saat itu menjabat sedang didemo oleh warganya sendiri karena dianggap sebagai diktator. Kunjungannya ke Washington kali ini dimanfaatkan warga negara Korsel yang berada di sana untuk berunjuk rasa agar presiden mereka segera digulingkan. Mereka menentang rejim militer yang telah berulang kali terjadi. Dalam orasinya mereka menyerukan revolusi tanpa demokrasi adalah kekerasan yang paling mengenaskan. Seorang agen KCIA bernama Park memperhatikan pengunjuk rasa sambil melihat berita di surat kabar yang hari itu terbit dari dalam mobil. Ketua agen KCIA yang lain bernama Kim meminta anak buahnya untuk membubarkan massa, tetapi unjuk rasa tersebut memiliki izin dan tidak bisa main membubarkan begitu saja. 질서가 무너지는 거죠. 걱정 마십시오. Sementara Direktur KCIA sedang berbincang dengan Kepala CIA di atap gedung membahas masalah yang sedang terjadi sehingga Presiden dituntut untuk lengser. Pengunjuk rasa semakin panas dengan membakar boneka Presiden menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Presiden yang saat ini menjabat. Sementara para mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan orasinya, gas air mata pun segera ditembakkan di tengah-tengah kerumunan. Polisi menggunakan kekerasan untuk membubarkan massa. Banyak dari mahasiswa ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara karena dianggap sebagai mata-mata. Kim menyuruh Park agar unitnya melakukan sesuatu untuk membubarkan massa karena presiden sebentar lagi akan tiba lewat pintu belakang. Tak lama berselang, agen CIA mendapatkan informasi dari saluran 4 bahwa ada sniper di atas gedung yang siap untuk membidik presiden. Hey, listen to Channel 4. CIA bersama agen Korea segera berlarian mengejar sniper yang berada di atas salah satu gedung dekat dengan pengunjuk rasa. Park bersama unitnya menelusuri isi gedung mencari keberadaan sniper yang akan membidik presiden, begitu juga dengan Kim. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari lantai atas. Kedua ketua agen KCIA pun segera beraksi mengejar para begundal tersebut. Park bersama asistennya yang bernama Juk Kyung mengejar seorang dari sniper, namun langkahnya harus dihentikan dengan ledakan dinamit yang dilemparkan lawan. Untungnya mereka tidak apa-apa. Sementara Kim melihat seorang sniper lain lalu mengejarnya, aksi tembak-tembakan pun diperlihatkan dan korban pun berjatuhan. Park menjadi sandera seorang dari penjahat yang mereka kejar-kejar. Ia segera mengarahkan senapan yang menodongnya ke atas, lalu datang Kim dan menembak penjahat tepat di kepalanya. Bukan berterima kasih, Park malah marah-marah kepada Kim yang telah membunuh tersangka. Seorang mahasiswi bernama Yojung ditangkap oleh polisi disangka sebagai salah satu pengunjuk rasa yang rusuh. Padahal ia hanya menolong teman-temannya yang sedang dikejar lalu dibawa ke kantor polisi. Para mahasiswa itu dibebaskan atas bantuan Park yang ternyata Yojung adalah anak dari temannya. Dan mereka pergi ke kamar apartemen Yojung untuk makan malam. 네 아버지야? 아저씨 밥 먹고 가. Keesokan harinya, Park diberi informasi oleh Juk Kyung bahwa Direktur Kang dimarahi oleh Presiden karena sampai saat ini belum menemukan pelaku atas insiden yang terjadi di Washington. Direktur Kang menyalahkan hal ini kepada Prof. Shin Ki-cheol. Dia adalah delegasi di Washington dalam misi ekonomi. Kang mengira bahwa ia adalah Dong Lim, yaitu pemimpin spionase korut. Setelahnya Kim menginterogasi Prof. Ki-cheol agar mengaku atas insiden yang terjadi di Washington. Ki-cheol membantahnya ia hanya sebagai konsultan di delegasi tersebut. Anak buah Kim sangat gergetan kepada Ki-cheol tidak juga mengaku, lalu ia memberikan bogem mentah di mukanya dan menyetrumnya. Kemudian Kang menyuruh Park agar membuat laporan bahwa Ki-cheol adalah Dong Lim dan dikaitkan dengan para pembunuh. Laporan tersebut akan diberikan ke Presiden. Kang mengancam kepada Kim dan Park agar cepat menyelesaikan masalah insiden di Washington. Jika tidak terselesaikan, maka KCIA akan dibubarkan. Di tempat lainnya, seorang mata-mata dari korut yang menyamar sebagai tukang laundry mendapatkan pesan dengan kode rahasia di sebuah baju yang diantarkannya mengenai operasi 417. Setelahnya Kim mengundang makan malam Park di rumahnya, lalu Park pun pergi meninggalkan Kim. Malam harinya Park memenuhi undangan Kim makan malam bersama. Istri Kim mengira mereka berdua sangatlah akrab di tempat bekerja, padahal bagaikan Tom and Jerry. Park bilang semenjak pembunuhan presiden terakhir semua agen KCIA ditahan. Kim menginterogasinya selama 10 hari sampai-sampai saraf tangannya juga terputus.
Setelahnya, Park pun pulang dengan mobilnya. Di tengah perjalanan, ia mendapatkan telepon dari Direktur Kang. Park menyampaikan informasi yang ia dapatkan dari agennya. Antara Korut dan Jepang mengadakan perundingan tak resmi mengenai ganti rugi atas penjajahan dan ada pejabat tinggi yang membelot. Keesokan harinya, Park pergi ke Tokyo untuk misi rahasia lainnya. Ia menemui agen yang bernama yang sedang menelpon seseorang pencari suaka Korut yang tidak mau menyebutkan namanya. Orang tersebut berjanji akan memberitahu siapakah Dong Lim yang sebenarnya saat ia mendarat di Korsel. Dan katanya ada mata-mata di salah satu anak buah Park. 북에 노출됐습니다. 지금 당장 취소하세요. 뭐요? Operasi 417 sudah bocor dan Dong Lim sudah mengetahuinya. Agen yang segera menelpon Kim agar menarik semua pasukan dalam operasi 417, namun hal tersebut sudah terlambat. Semua pasukan operasi 417 akhirnya tewas diberondong tembakan oleh tentara Korut yang telah bersiaga. Park bersama anak buahnya dan Kim hanya bisa menyaksikan pasukan operasi 417 diberondong senjata api dari saluran telepon. Keesokan harinya, Park bersama agen yang sedang mengawasi Direktur Pyo yang merupakan pemain utama pengembangan nuklir antara Korea dan Jepang. Di tengah operasi pencarian Dong Lim, Park merubah rencananya. Agen yang diperintahkan untuk membawa keluarga Direktur Pyo, sedangkan Park akan membawa Direktur Pyo bersamanya. Perintah tersebut agen yang abaikan. Mereka menjalani operasi di hari itu sesuai rencana awal tanpa memperdulikan perintah Park. Agen yang meminta Direktur Pyo membuka rahasia siapakah Dong Lim yang sebenarnya, karena informasi itu sangatlah berguna baginya dan pasukan operasi Korea Selatan lainnya. Bukannya membiarkan Pyo masuk ke dalam mobil, malahan membiarkannya di luar. Lalu Pyo menyebutkan 2 tanggal bahwa Dong Lim bertemu dengan pemimpin Korut Lee Yong-soo. Park membawa istri beserta anak Pyo pergi sementara agen yang mencoba kabur dari kejaran musuh. Namun Pyo terjatuh dari dalam mobil dan akhirnya tewas tertembak. Dengan segera Park menghentikan mobil lalu menurunkan anak istri Pyo di tengah jalan. Ia pun segera mendatangi agen yang sedang terjebak di TKP. Baku tembak pun terjadi antara pasukan operasi dari Korsel dan pasukan dari musuh yang berasal dari Korut. Agen yang beserta pasukannya terkepung. Park segera memundurkan mobilnya dan membantu anak buahnya untuk keluar dari kepungan para musuh yang mendesak mereka. Ia pun segera turun dari dalam mobil lalu memberondong musuh dengan senapannya, berusaha mendekati agen yang sedang terkapar tidak berdaya lalu kabur. Yojung bersama teman mahasiswa yang lain mengadakan makan malam bersama dengan menenggak sekrat bir. Lalu mereka berkelahi karena seorang darinya melemparkan botol bir ke arah temannya sendiri. Tak lama kemudian datang Park membayarkan kerugian toko akibat perkelahian mereka. Yojung masih ingin berhasrat minum kembali. Park menceritakan kisahnya dengan ayah dari Yojung bernama Won-sik. 3 tahun yang lalu di Tokyo mereka berdua sedang berada di dalam sebuah mobil dan mengintai seseorang sambil bercanda. Tak lama kemudian, orang yang mereka tunggu-tunggu muncul juga, langsung menembakkan ke arah dalam mobil, menyebabkan Won-sik mati terkena tembakan. Keesokan harinya, Park menjenguk agen yang sedang terkapar di rumah sakit dan tidak sadarkan diri setelah diberondong peluru tajam di tubuhnya. Kemudian Park pergi ke kantor. Jukyung memberikan informasi bahwa Kim sedang disidang oleh direktur terkait operasi 417 yang gagal. Park pun marah kepada Direktur Kang karena telah memberikan 2 perintah sekaligus yang bertentangan dengan operasi Pyo, menyebabkan 2 agen meninggal dunia, agen yang juga terluka parah. 안기부 수장은 부정축제나 하고 있으니 Park pun memberikan berkas-berkas korupsi yang telah Direktur Kang perbuat selama ini. Agen di lapangan mempertaruhkan nyawanya sementara Direktur KCIA malah memperkaya diri. Park juga menyuruh Direktur untuk pensiun dini dengan uang hasil korupsi yang cukup fantastis. Jika tidak, maka Park akan melaporkannya. Malam harinya Park mengambil abu dari Won-sik, kemudian Yojung menyusul dan membawa abu ayahnya tersebut pergi. Sementara Kim bersama anak buahnya menyiksa mata-mata dari Korut yang tertangkap. Keesokan harinya Direktur KCIA yang baru memberikan pengarahan bagi siapa saja yang dapat mengungkap Dong Lim atau mata-mata dari Korut akan mendapatkan $10.000 dan promosi khusus. Setelahnya, Kim menemui Direktur KCIA yang baru. Direktur memerintahkan Kim untuk menumpas Dong Lim sesuai arahan Presiden. Lantas memberikan secari kertas tanggal di mana Dong Lim menghubungi seseorang di Jepang. Ia mendapatkan informasi tersebut dari agen Yang. Direktur dan Kim mengira Dong Lim berada di unit luar negeri. Oleh karena itu, ia menyuruh Kim untuk menyelidiki unit tersebut yang dikepalai oleh Park. 전 다음 주부로
안기부로 들어간. Selanjutnya, Kim bersama anak buahnya menginterogasi unit luar negeri dalam operasi Pyo di Jepang. Jukyung mendapatkan informasi bahwa bagian unitnya sedang diselidiki oleh Kim beserta jajarannya atas perintah direktur, langsung memberitahu Park. Tiba-tiba saja mereka mendapatkan peringatan dini akan ancaman dari jet tempur Korut yang telah melintasi ke udara kota Seoul. Tak lama kemudian datang Park ke dalam ruangan di mana anak buahnya sedang diinterogasi dan diintimidasi. Park akan melapor sendiri kepada direktur KGIA yang baru. 지대하자고. Setelahnya direktur memerintahkan Park untuk menyelidiki Kim dan anggotanya, sementara Kim beserta anak buahnya sedang menginterogasi seseorang yang disinyalir sebagai mata-mata Korut. Orang tersebut memberikan selembar kertas yang ada di dalamnya berisikan sandi dalam bahasa Rusia. Gunakan sandi tersebut untuk menangkap para mata-mata Korut. 어딘데? 목성사라고. Setelahnya, Jokyung memberikan informasi mengenai pengiriman uang sebanyak $60.000 di Departemen Kepolisian. Kim memindahkan penyelidikan ke dalam timnya bersama Park. Uang tersebut mengalir ke perusahaan pemasok peralatan militer bernama Jupiter Corp. Sementara mereka pun disibukkan untuk memecahkan sandi tersebut, lalu bergerak ke TKP ditemukan seperangkat senjata api, alat peledak, dan sejumlah uang. Keesokan harinya, Jukyung menyelinap ke dalam sebuah ruangan Dead Korpsi dan mengambil setumpuk berkas lalu bergegas pergi. Sementara anak buah Kim menyelidiki seseorang yang disinyalir adalah mata-mata dari Korut, lalu membuntutinya sehingga ke dalam rumah. Dengan hati-hati mereka masuk ke rumah itu lalu mendapatkan perlawanan dengan tembakan dan ledakan dinamit yang sudah dipersiapkan. Membuat Kim bersama anak buahnya terluka, orang itu pun berhasil melarikan diri dari penyergapan yang dilakukan, lalu menyerahkan berkas dalam amplop kepada pemimpinnya. Keesokan harinya, Park mendatangi rumah yang semalam disergap, lalu datang Jukyung memberikan informasi yang ia dapatkan setelah menelaah berkas yang diambilnya. Kim telah memperluas penyelidikannya kepada siapa saja yang pergi ke luar negeri, dan memasukkan Park sebagai target selanjutnya. Sementara Kim berada di kantornya sedang menyelidiki berkas dokumen yang terbakar bertuliskan Revolusi Damai 1. Tak lama kemudian salah seorang anak buahnya mengabarkan konferensi pers Jepang dibatalkan, tetapi tur Asia Presiden tetap dilakukan. Sebenarnya agen Yang adalah yang bertanggung jawab atas operasi Pyo, tetapi Park malah datang untuk mengacaukannya, lalu Kim menyuruhnya untuk melakukan pengintaian kepada Park. Park memerintahkan jajarannya untuk menggerebek perusahaan Jupiter Corp terkait aliran dana di Departemen Kepolisian yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. CEO-nya yang bernama Choi dicokok oleh Park untuk klarifikasi terkait hubungannya dengan Kim sebagai pemasok peralatan militer sejak tahun 1980-an. 취소됐어. 당장 모든 작전 중단하시라고요. Sedangkan Kim bertemu dengan utusan dari perusahaan Jupiter Corp menginformasikan bahwa CEO Choi telah ditangkap oleh Park. Choi tidak akan tahan dengan siksaan, mereka takut rahasianya terbongkar. Sementara anak buah Park menyiksa CEO Choi agar buka suara terkait hubungan antara perusahaannya dengan Kim. Sedangkan Park menemui Yojung di warteg untuk membahas hal sepele yang tidak teramat penting baginya, lalu pergi meninggalkan Yojung sendiri. 너 계속 이럴 거면 나 찾지 마. Kim menyuruh anak buahnya untuk menangkap dan membawa Yojung yang bernama asli adalah Harada Hitomi, orang Korut yang masuk lewat Osaka masuk ke Korsel 3 tahun yang lalu. Ayahnya yang bernama Won-sik adalah seorang informan Park ketika sebagai kepala cabang di Jepang 4 tahun yang lalu. Yojung pun dibawa ke markas oleh anak buah Kim untuk diinterogasi dan juga diintimidasi. 이번엔 확실하게 만들 수 있습니다. Untuk membongkar penyamarannya yang dicurigai sebagai mata-mata dari Korut. Sementara Park mendengarkan interogasi yang dilakukan oleh anak buah Kim dari ruangan lainnya. Mereka menunjukkan foto-foto di mana Yojung berlatih di Partai Buruh Korut untuk menjadi mata-mata dengan nama kode Chun Bosan. Yojung juga masuk lewat Jepang bersama mata-mata yang lain untuk menggulingkan pemerintahan Korsel. Mereka pun semakin sadis menyiksa Yojung. Park segera mendatangi tempat Yojung disiksa. Kim yakin Yojung adalah Chun Bosan, jadi mengetahui siapa Donglim yang sebenarnya. Yojung adalah informan dengan misi sebagai penerus informan Donglim ke Korut. Park disuruh Kim untuk melihat foto-foto yang berada di atas meja. 절대 여기서 살아서 못 나가. Park segera berimprovisasi seakan-akan ikut menekan Yojung juga, padahal ia ingin mengeluarkannya dari sana. Selanjutnya, Kim menyuruh anak buahnya untuk memindahkan kamar perawatan agen Yang serta mengganti petugas keamanannya. Dengan kekesalannya, Park pergi meninggalkan tempat tersebut lalu memukuli seorang anak buah Kim yang sedang menyiksa para mata-mata Korut.
Kemudian Park melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit terkait pemindahan ruangan perawatan Agent Yang. Sementara dari atas gedung lainnya seorang penembak jitu telah bersiap untuk membidik Agent Yang, padahal keamanan sudah sangat ketat. Di saat anak buah Park mencoba untuk menerobos penjagaan yang dilakukan oleh Kim dan anggotanya, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang membuat Agent Yang meninggal. Keesokan harinya, Park dan Kim menghadiri pemakanan Agent Yang. Jukyung memberikan kabar kepada Park bahwa Jenderal An diusir karena tidak mendukung kudeta presiden, tetapi dana dari perusahaan Jupiter disalurkan kepadanya. Setelahnya, Kim bersama Park diminta update terkait perkembangan Donglim. Park menyampaikan bahwa sudah melacak terkait pendanaan organisasi calon mata-mata dan akan menyingkap semuanya. Kim menyampaikan telah menangkap wanita yang disinyalir menyampaikan informasi Donglim ke Korut. Sebentar lagi Donglim akan ditangkap. Kemudian Kim dan Park keluar dari ruangan direktur. Mereka berdua pun terus berdebat sehingga saling emosi dan adu pukulan terjadi. Malam harinya, ajudan Kim membuntuti dan menjanda pembicaraan antara Jukyung dan Park. Jukyung membawa kaset rekaman antara Jenderal An dan Kim. Sementara Kim menemui seseorang di sebuah bar. Orang tersebut memberikan penawaran agar Kim meninggalkan kasus yang saat ini sedang ditanganinya. Dengan imbalan cek yang fantastis nilai nominalnya, ia disuruh pergi ke Amerika untuk perburuan Peter. 주로 홍콩과 사이판했습니다. Isi dari percakapan itu adalah Jenderal Purnawirawan An membutuhkan dana untuk pengeluaran tambahan. Kim telah menghubungi CEO Choi untuk memberikan uang sebesar $500.000. Kim mempunyai misi harus berhasil dalam perburuan orang yang bernama Peter di Washington. Ternyata Peter adalah nama lain dari presiden. 여기에서 별장하고 설계는 다 작전을 말하는. Yang paling membuat Jukyung penasaran adalah dari daftar agen yang berangkat ke Jepang tidak ada satu agen pun yang hadir. Di saat itu, Dongli menghubungi Lee Yong-su dari Korut. Kim juga tidak hadir di tanggal tersebut. Sedangkan Park berada di Tokyo pada 11 Mei 1983 tetapi tidak ada di Osaka pada tanggal 15 Oktober 1982. Jukyung mencari siapapun dengan satu tanggal yang sama. Cha Hyung-dae bernama asli Park Pong-hyo berangkat ke Jepang dengan nama paspor tersebut yang artinya Park adalah seorang Dongli. Kim mengatakan tentang serangan militer yang terjadi pada tanggal 18 Mei mengakibatkan 3.000 korban sipil berjatuhan dalam 10 hari. Pada tanggal 21 Mei terjadi lagi serangan helikopter dan korban termuda adalah anak berusia 11 tahun. 그래서 그 아이를 사망시켰습니다. Peluru menembus dadanya hingga tewas seketika. Tawarannya sangat menghina sekali. Kim pun meninggalkan tempat tersebut. Park segera mendekati Jukyung yang sedang ketakutan lalu mencekiknya hingga tidak sadarkan diri alias modar. Setelahnya, Park menemui seseorang di sebuah tempat. Ternyata orang itu adalah penembak jitu yang menewaskan Agent Yang saat di rumah sakit. Ajudan Kim segera memberi kabar bosnya bahwa Park sebenarnya adalah Donglim dan telah membunuh orang kepercayaannya yaitu Jukyung. Mereka segera mengejar Park saat ini berada. Ajudan Kim mencoba mengikuti Park pergi. Tiba-tiba datang beberapa orang lain langsung memukuli mereka berdua. Park dibawa ke sebuah tempat dan digantung satu tangannya, lalu disiksa dengan dipukul pakai besi. Kemudian datang Menteri Angkatan Bersenjata Rakyat. Park meminta disambungkan dengan Lee Jong-su dari Front Persatuan. Wanita itu bilang bahwa tidak akan ada lagi pecinta perdamaian itu untuk negosiasi. Mereka akan melakukan operasi flare yaitu menyerang Korsel secara militer. Butuh waktu 6 jam untuk menguasai Korsel, tetapi akan banyak jatuh korban selama 6 jam tersebut. Park tidak menginginkan hal itu terjadi walaupun ia sebagai mata-mata Korut. Rencana awal mereka adalah berdamai setelah membunuh Presiden Korsel. Reunifikasi adalah tujuan utama partai untuk berdamai. Tak lama kemudian datang Kim bersama anak buahnya. Baku tembak pun tak terelakkan. Park melihat di dalam dokumen tujuan mereka adalah membunuh presiden lalu membunuh Donglim atau dirinya. Akhirnya Kim mengetahui bahwa siapa sebenarnya Park, tetapi Kim malah membakar semua dokumen yang berserakan lalu meminta Park untuk menunjukkan keberadaan CEO Choi. 독림은 사살됐군요. Kim segera mendatangi tempat CEO Choi di Sandra, lalu menanyakan siapa sebenarnya Jupiter Corp dan kepada siapa Choi bekerja. Bukannya memberitahu informasi tersebut, Choi malah menantang Kim untuk melakukan siksaan tersebut. Choi pun harus meregang nyawanya demi mempertahankan rahasia yang ada. Setelahnya Kim bertemu dengan Jenderal An dan juga anak buahnya di suatu tempat. Mereka menanyakan nasib CEO Choi yang telah meninggal disetrum karena tidak mau buka mulut. Kim memberitahu mereka bahwa Korut akan mencoba membunuh presiden saat lawatannya ke Bangkok. Ia juga sepakat jika presiden yang saat ini berkuasa untuk dibunuh. 공욕을 멈추는 것입니다.
Sementara Park mengantarkan Yo Jung ke suatu tempat lalu menyuruhnya untuk naik bus ke Namhae agar ia dapat berlindung di kuil bernama Boriam. Kim dan agen lainnya akan ikut dalam pengamanan presiden dalam tur Asia ke Bangkok. Kim mempunyai suatu alasan agar menghentikan kekerasan di Korsel terhadap rakyat yang telah lama terjadi. Sementara Korut tengah menyiapkan pasukan tempurnya untuk operasi flare, yaitu merebut Korsel dalam 6 jam setelah membunuh presiden pada lagu kebangsaan pertama yang akan dinyanyikan saat tiba di Bangkok. Tentara Korut tengah bersiap di atas bukit untuk menembak presiden, sementara Park dan Kim tengah bersiap mengatur anak buahnya dalam pengamanan presiden. 각각 도착하시면 애국가는 언제 시작하는 거야? Mereka berdua saling mengerti tujuan masing-masing. Kim menginginkan presiden mati ditembak untuk mengakhiri kediktatoran di negeri gingseng tersebut. Sementara Park berubah haluan tidak menginginkan perang terjadi setelah presiden Korsel ditembak mati. 독재자 하나 죽인다고 세상은 달라질 것 Tak lama berselang datang sebuah iringan kendaraan dari pejabat Korsel dan presiden menuju tempat perjamuan yang ternyata adalah duta besar Korsel untuk Thailand. Park ditemui seseorang yang ternyata adalah mata-mata dari Korut. Ia segera mengambil pistol petugas yang jaga lalu menembak mata-mata itu. Tak lama kemudian datang iringan Presiden Korsel. Park segera berlari ke arah iringan itu dan menyuruh menghentikan menyanyikan lagu kebangsaan. Para penembak jitu Korut segera membidik presiden yang sedang berada di dalam mobil dan para pengawalnya. Mereka pun saling adu tembak. Kim menembak mati direkturnya sendiri dan para pengawalnya karena menurutnya lebih baik presiden mati saja. Sedangkan Park mencoba menghalangi mobil presiden dengan mobil lainnya dan ikut melawan tentara Korut yang berada di atas bukit. Kim segera mendekati mobil presiden lalu menembakkan peluru yang berada di dalam pistol berkali-kali untuk membunuh presiden, namun dihalau oleh Park. Melihat presiden akan meninggalkan tempat tersebut, Kim segera mengejarnya dengan sebuah mobil pengawal, lalu menabrakkan mobil presiden dengan mobil yang dikendarainya. Kim akan segera menjatuhkan hukuman mati kepada presiden sebagai ganjaran atas penindasannya kepada rakyat saat ini. Dan tiba-tiba mereka pun semua terlempar karena ledakan bom yang sangat dahsyat yang dipasang di seluruh tempat perjamuan. Untung saja presiden masih terselamatkan oleh pengawalnya dari percobaan pembunuhan yang dilakukan Korut oleh para tentaranya. Kim memanggil Park di ujung sakaratul maut. Pada akhirnya Kim harus meregang nyawa karena dadanya tertancap oleh pecahan batu. Beberapa hari kemudian Park menyuruh anak buahnya untuk membebaskan anak dan istri Kim, lalu pergi menemui Yo Jung di Namhae. Tiba-tiba saja Yo Jung menodongkan pistol ke arah Park. Di saat bersamaan datang seseorang langsung menembakkan Park. Sampai di sini film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali.